Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, hari ini kita bertemu. Sebenarnya perasaan saya sedang bercampur aduk ya, sedang acak hadut ya perasaan saya, karena mendengar sebuah berita dari kawan kita, dari manajer YouTube Bincang Syiar Hijrah, bahwa ibunya sudah meninggal dunia tadi ya. Yakni jam 15.49 ya, tersampaikan pesannya. Saya sebenarnya tadi nggak bisa ngangkat HP karena sedang istirahat ya. Dan juga tatkala saat ini juga ada saudara-saudara kita yang sakit ya, serta pula ada dari, sebut saya ya, ini dari keluarga ya, dari keluarga, atau bolehlah sebut sajalah ya, mertua saya gitu ya, punten. Sebut saja ya, supaya semoga Allah segera menyembuhkannya. Jadi emang ini lagi acak hadut Pak perasaan ya. Ini tadinya saya, kalau mau ditunda lebar artinya, tapi ya ini boleh saya menghormati amanah di sini aja ya, untuk melanjutkan tema kita. Sebelum itu ya tentunya kita doakan supaya yang sakit semoga segera sembuh ya. Yang sakit segera sembuh, dan tadi yang meninggal dunia ya, ibunya sahabat kita ya, yakni ibunya Andra ya, yang merupakan manajer dari Bincang Syiar Hijrah, yang juga mengepost atau mengupload kajian saya setiap pekan waktu itu ya, sebelum tertunda. Kita doakan semoga ibunya diterima iman dan Islamnya, serta Allah menerima amal solehnya ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Serta keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran. Sedikit mengingatkan ikhwatu fillah, tentunya tentang al-maut ya, dari ayat yang sering dibaca ya, surah Ali Imran 185, nggak usah dibuka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan itu di Al-Quran ada 3 kali ya disebutkan. Ali Imran ya, surah Al-Anbiya, dan surah Al-Ankabut ya. Itu sama kalimatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma nanti setelah itu beda ya.
Ada yang kul nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah gitu ya. Akan disempurnakan pahala ya pada hari kiamat ya. Tuh. Semuanya akan disempurnakan pahala pada hari kiamat ya. Terus juga ada yang wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Surah Al-Anbiya ya. Dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian. Jadi kejelekan dan kebaikan itu sebagai ujian ya, insyaallah. Nah itu. Kemudian di surah Al-Ankabut ya. Al-Ankabut kullu nafsin dha'iqatul maut, sama kalimatnya itu ya. Tsumma ilaina turja'un. Nah, itu. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kepada kamilah engkau dikembalikan ya, atau kepada kamilah tempat kembalinya. Jadi itu 3 ayat yang menjelaskan bahwa jelas setiap yang bernyawa termasuk kita pula ya, itu akan menemui yang namanya kematian. Dan sudahkah kita menyiapkan hal itu ya? Sehingga ya mendengar beritanya saja itu ya. Ya, ada mendengar beritanya, udah ngeri itu Pak. Sebuah quotes dari Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah, riwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya al-mautu afda'u haulin fit dunya wal akhirah alal mu'minin. Kematian itu adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat buat orang-orang yang beriman. Wa huwa asyaddu min nasril mana syiri wa qardin bil maqaridi wa qaliyin fil qudur. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji. Insyaallah, Pak. Pak, tahu Nabi siapa yang dibelah 2? Yang dibelah ketika kematian itu? Nabi Zakaria alaihissalam. Itu baru digergaji ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Ini ya saat beliau atau saat Nabi Zakaria ya meninggal tuh, meninggalnya itu oleh raja tuh ya. Ya saya pernah mendengar kisahnya itu ya, oleh raja kalau salah tuh ya. Dibelah tuh Pak. Dan ini sebuah quotes dari Ibnu Abi Dunya bahwa kematian itu lebih daripada hal itu. Ya, lebih daripada goresan gergaji, sayatan gunting ya, ada yang tersayat gunting atau misalnya tergores silet gitu ya. Belum seberapa itu. Ya, lebih dari panasnya air mendidih di bejana. Ya, ngeri, Pak. Walau annal mayyita nusyira fa akhbara ahlad dunya bil mauti ma in tafa'u bi aishin
wala lalu binaumin, atau ditasydid bisa ya, wala lalu binaumin. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan merasa nyaman dengan hidupnya dan tidak akan bisa merasakan nyenyak dalam tidurnya. Kenapa? Begitu ngerinya yang namanya kematian, ya. Insyaallah. Sehingga terbayang kalau kita yang dihadapkan pada yang namanya kematian itu ya, bagaimana amal kita di dunia coba? Sudahkah cukup untuk persiapan dalam kematian itu? Ya, begitu sakitnya. Atau misalnya orang yang diazab dalam barzakh, ya, menceritakan apa yang dia rasakan, kita nggak akan bisa tidur nyenyak, Pak. Nah, ini dalam manusia dan jin itu tidak akan bisa ya, tidak akan bisa mendengar apa yang dirasakan oleh penghuni kubur saat itu, ya. Dia tidak akan bisa merasakan, tidak akan bisa mendengar, ya, apa yang sedang dirasakan oleh yang dia di alam barzah itu ya. Sehingga ini buat kita adalah ujian. Maka ikhwatu fillah, bismillah, sebuah pesan buat kita agar mempersiapkan segala amaliyah kebaikan untuk persiapkan nantinya bagaimana kita meninggal dan juga pertanggungjawaban di akhirat. Mungkin itu untuk peringatan tentang kematian. Wallahu fikum wa lakum minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum.